Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anu dipihormat pangarsa Bapak Ustaz Muhyiddin Adam selaku penasehat Dewan Kemakmuran Batin Muhadiri. Anu dipihormat pangarsa Bapak Ustaz Haji Lulu Zakaria selaku pembina suku mengaji. Anu dipihormat Bapak Ketua RW 13 beserta reng-rengannya, Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS. Yang saya hormati ikhwatul iman jamaah subuh mengaji, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik, sehat semuanya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, kudrat serta irodahnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bermuajah, bermuasyafah dalam acara Talabul Ilmi, silaturahim, kajian ayat suci Al-Quran. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan sebelum saya menyampaikan tausiah, saya akan menyampaikan atau membacakan dua buah pantun. Mudah-mudahan jadi keberkahan kita semuanya. Boleh tidak? Biasanya kalau pantun satu bait dibaca itu mengucap apa? Ya, serpak ya. Lari-lari berolahraga sambil makan buah kurma. Kalau ingin menjadi ahli sorga, mari jalankan perintah agama. Satu lagi, burung gelatik makan mentega, buah salad jumlahnya 3. Mari berbuat baik sekuat tenaga agar kelak masuk sorga. Saya akan bertanya nih, ingin masuk sorga? Ibu-ibu, bapak-bapak ingin masuk sorga? Ingin masuk sorga? Ingin masuk neraka? Alhamdulillah tidak jawabnya. Berarti semuanya calon ahli sorga. Amin. Amin. Jadi temanya adalah syarat dan kunci masuk sorga. Apa temanya? Syarat dan kunci masuk sorga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila surga seperti sebuah negara yang akan kita kunjungi, maka untuk bisa masuk ke negara itu ada persyaratan yang harus ya dipenuhi. Seperti apa syaratnya? Kalau kita akan ke negara lain, paspor, terus apa lagi? Visa, apa lagi? Ya jelas uang, kan? Tidak punya uang, mungkin kita bisa berkunjung ke negara lain, gitu ya.
Kita harus punya paspor, visa dan uang. Begitu juga kita akan masuk surga. Ada persyaratan. Ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Yang pertama, iman dan amal soleh. Itu persyaratan untuk masuk surga. Iman dan amal soleh. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga. Ya, penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kekal. Ya, kita mah tinggal di GBA, besok atau lusa akan kembali. Ya, kita berkunjung ke suatu negara, walaupun negara itu mengagumkan, tetap kita akan kembali. Tapi kita masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Ya, tapi persyaratannya beriman dan beramal soleh. Kalau kita hanya beriman kepada Allah tanpa diimplementasikan dalam bentuk amal soleh, itu ditolak enggak? Atau sebaliknya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah, tapi tidak dipraktekkan dalam bentuk amal soleh. Begitu juga kita beramal soleh sebaik apapun, ya, sedekah sebesar apapun, memberi kepada orang sebesar apapun, berbuat baik itu sehebat apapun, tanpa dibarengi dengan keimanan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, la yaqbalullahu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Allah tidak akan menerima iman seseorang tanpa dengan amal, dan Allah pun tidak akan menerima amal seseorang tanpa iman. Jadi iman dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa berbuat baik, ya, sehebat apapun, ya, dengan berupa apapun, tapi berbuat maksiat misalnya, diterima oleh Allah? Tidak. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk seorang mukmin yang senantiasa beramal saleh, senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kelak kita akan dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Ya. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga adalah takwa. Ya, takwa, imtisalul awamir wa jinabun nawahi, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, gitu. Ya, jadi jangan sekali-kali didekati itu larangan-larangan Allah. Jangan sekali-kali kita ingin mencobanya, cingah yang cobaan gitu. Ya, minum-minuman keras dengan itu. Ya, hayang nyobaan yang judi itu dengan itu. Hayang nyobaan kita berbuat maksiat yang lainnya, enak tidak? Masa orang berpikir demikian? Ya, hayang nyobaan ini minum-minuman keras, masa teh? Tapi saya pernah mendengar, saya pernah ngobrol dengan seseorang ketika berbicara tentang minuman keras. Pak Ustaz, kan
yang penting mas tidak mabok. Minum-minuman keras itu haram itu kalau mabok, walaupun sedikit diminumnya. Tapi walaupun sekian gelas itu diminum atau sekian botol diminum, tapi tidak mabok kan tidak apa-apa. Berarti sudah membuat dalil sendiri itu, ya. Nah, jadi jangan sampai demikian. Ustaz kan zina itu dilarang oleh agama. Tapi kalau misalkan tidak ada siapa-siapa, saya berbuat zina, misalkan yang penting mah enak, gitu kan, boleh nggak? Ya, boleh tidak? Jangan sampai terjadi demikian, ya. Tapi kita harus komitmen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 agak panjang ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa tuh. Ya, jadi surga itu sudah disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya. Tidak ada dalil satupun surga disediakan bagi orang yang fasik, surga disediakan bagi orang yang munafik, surga disediakan bagi orang yang musyrik, surga disediakan bagi orang yang kafir. Tidak ada dalil sedikit. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita raih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aktivitas amal yang baik, ya, walaupun terasa berat, gitu ya. Walaupun terasa berat, insya Allah. Kemudian yang ketiga, syarat masuk surga adalah berjuang dan berkorban di jalan Allah. Dan ini dijelaskan di dalam surat As-Saffat surat ke-61 ayat 10 sampai 12. Ini panjang ayatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik dari kamu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Ya, subhanallah. Jadi raihlah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita hidup di dunia itu banyak berbuat dosanya daripada amal kebaikan. Betul tidak? Ya. Banyak amal solehnya atau banyak amal kejelekannya? Kejelekan. Banyak amal kejelekannya. Oleh sebab itu, marilah kita, ya, semangat untuk beramal soleh, ya. Kita jangan membanding-bandingkan dengan orang yang berbuat kejahatan tapi selamat, tapi orang yang berbuat kebaikan celaka, dibanding-bandingin. Nah, menunjukkan kejahatan oke selamat, ya. Yang berbuat amal soleh itu celaka. Saya nyobain, jangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, ya. Nah, kemanapun kita pergi itu dalam pengawasan Allah Subhanahu
keempat, syarat masuk surga adalah tobat. Apa tobat? Ya. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Kalau istighfar gimana sama istighfar? Istighfar itu apa? Memohon ampunan. Bunyinya gimana? Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Apakah kita supaya diampuni dosa ya, hanya cukup dengan istighfar saja? Ya. Tidak itu. Ya, tapi kita berusaha untuk tobat. Ya, tobat itu artinya sadar dan menyesal dari perbuatan dosa, kemudian kembali ke jalan yang benar. Kan? Nah, itu tobat. Setelah tobat kemudian perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kemarin Pak Ustadz kan terangkan ini. Jadi tobatnya udah tobat seperti samal, gitu kan? Tobat samal itu gimana? Ya, guys apa samal teh? Lada, gitu kan? Dicolek deh, gitu kan? Ya, sudah tahu, sudah sadar bahwa perbuatan itu adalah dosa, dilakukan lagi. Itu namanya tobat samal seperti kemarin. Ya, tapi tobat yang sesungguhnya adalah apa? Taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya, tobat yang sesungguh-sungguhnya. Ya, kita jangan kecil hati Bapak Ibu. Ya, ulah alit mana pedah baheula urang sok berbuat dosa, ini kan? Baheula si urang sok berbuat dosa, kira-kira Allah ngampura moal ayeuna, gitu kan? Insya Allah. Ya, perbuatan kita